Lanjut ya. Nomor 9 sekarang. Seorang petani memberikan pupuk pada lahan pertaniannya. Sesaat kemudian terjadi hujan lebat yang menyebabkan sejumlah pupuk tercuci dan masuk ke dalam danau. Dampak dari peristiwa tersebut adalah tanaman pertanian turun pertumbuhannya, ya, naik pertumbuhannya justru di danau karena tercuci, pupuknya sedikit, ya, pupuknya naik. Ini sih mudah. Nomor 9. Nomor 10 ini hot lagi. Perhatikan grafik konsentrasi oksigen dan perubahan jumlah bakteri yang ditemukan ketika ada penambahan sampah ke sungai. Sampah masuk, ya, oksigen terlarut langsung turun. Ya, kenapa oksigen turun? Karena bakterinya naik. Ya, bakterinya naik. Bakterinya naik kan makan sampah. Nah, proses makan sampah itu butuh oksigen. Ya. Nah, ini adalah oksigen. Nah, hubungan antara kadar oksigen terlarut, ya, dan jumlah bakteri di titik P ini, ya, nah ini oksigennya di titik terendah karena bakterinya di titik tertinggi. Hubungan antara kadar oksigen, ya, dan terlarut dan jumlah bakteri di titik P adalah perbandingan jumlah oksigen dan jumlah bakteri tetap. Nah, jumlah oksigen menurun dan jumlah bakteri meningkat. Mungkin lah jumlah oksigen meningkat dan jumlah bakteri turun, jelas enggak? Jumlah oksigen meningkat dan jumlah oksigen nggak mungkin meningkat, turun, ya. Tidak ada perubahan kadar oksigen dalam jumlah bakteri, jelas yang ini. Jumlah oksigen menurun dan jumlah bakteri meningkat. Oke, di titik tertinggi, habis itu bakterinya turun lagi karena kehabisan oksigen, mungkin gitu ya. Nomor berikutnya. Seorang peneliti menyelidiki lumut kerak di daerah yang berbeda. Hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut, ya. Daerah yang paling tercemar udaranya ditunjukkan nomor. Nah, ini. Warna lumut kerak rata-rata diameter. Kalau yang diameternya bagus warnanya hijau, tidak tercemar. Tapi yang diameternya kecil tapi hijau pucat, ini bagian yang tercemar ini. Ya, dari yang paling tercemar jelas 5, ya. Jadi lumut keraknya kecil-kecil. Ada yang putih malah. Wah, ini lebih swanger lagi ini. Sudah kecil-kecil warnanya bukan hijau pucat lagi, putih. Wah, ini tercemarnya banget ini, ya. Yang B. Oke, lanjut. Perhatikan gambar kayak pulau saja, ya. Ada laut, ada pulau, ada angin. Jika titik X adalah daerah penghasil sulfur, nah, di sini banyak mengandung sulfur belerang, ya, bahan bakar pembuatan korek api, ya. Daerah yang paling berpotensi mengalami hujan asam. Nah, sulfur ini bisa menjadi senyawa SO4, ya. Nah, H2SO4, ya. Biasanya di udara mungkin SO2 terus bereaksi dengan air, ya, menjadi H2SO4. Ditunjukkan nomor. Nah, ini titik X adalah daerah penghasil sulfur dioksida. Sulfur dioksida SO2, ya, wes ini, ya. Daerah yang paling berpotensi mengalami hujan asam ditunjukkan dari nomor 1, 2. Arah anginnya ke sana. Nah, di sini SO2-nya SO2-nya terbawa angin, ya, 1 ini yang paling mungkin, ya. Anginnya ke sana. Kita fokus pada arah angin. Lah, di sini. Lanjut, karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu zat pencemar udara. Hal berikut bukan, kalau ada kata bukan langsung aja dilingkari. Ini jebakan gitu. Merupakan dampak jika kadar karbon dioksida terus meningkat. Yang bukan dampak, ya, kalau CO2 meningkat. Meningkatnya suhu bumi ini termasuk dampak dari CO2. Kita menyebutnya sebagai efek rumah kaca, ya. Menyebabkan hujan asam, ya jelas. Ini nanti akan namanya aja zat asam arang. Nah, ini bereaksi dengan air menjadi HCO3 atau apa lupa. Intinya asam, ya. Menyebabkan gagal panen. Gagal panen enggak juga sih. Jadi justru tanaman butuh karbon dioksida.
meningkatnya permukaan air laut masih iya. Kenapa? Efek rumah kaca membuat es di kutub cair, ya kan? Ya, es kutub cair karena efek rumah kaca tadi. Ya, perubahan musim yang tidak menentu iya. Jadi karena efek es mencair, aliran laut juga kan ada perubahan, semuanya akan ada domino efek atau efek berantai di situ. Jadi yang C ini yang tidak secara langsung ya, mungkin karena perubahan musim, perubahan tidak menentu bisa gagal panen juga, tapi tidak secara langsung sih ya. Kalau secara langsung gagal panen karena mungkin banyak karbon dioksida sih enggak ya, gitu ya. Jadi pada ujung-ujungnya mungkin di daerah tertentu akan gagal panen, tapi di daerah lain ya waktunya nggak panen malah panen ya. Gara-gara perubahan musim ini ada fakta menarik juga, gunung-gunung di Arab Saudi sekarang hijau kadang-kadang ya, kadang-kadang di sana ada salju juga. Jadi itu kan fenomena yang nggak pernah atau jarang sekali terjadi, atau banjiran di Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi terus sih? Karena di sini diberitakan sih ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan banjir atau tiba-tiba bukit-bukit menghijau, itu pasti beritanya viral di Indonesia karena ya mayoritas Muslim di Indonesia ya, dan ada hubungan erat dengan Arab Saudi. Oke.